kita bertemu juga nih di acara OPSMA, obrolan santai mahasiswa. Oke, ini adalah acara OPSMA perdana yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Kira-kira apa ya yang kita bahas di acara OPSMA perdana ini? Oke, sebelum berbincang lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Gak mungkin kan ya kawan-kawan sekalian yang nonton ini tapi gak kenal dengan saya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Sabina Alidinova. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan saya di Himpunan Mahasiswa Prodi menjabat sebagai Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi. Dan di acara OPSMA perdana ini, saya sebagai host yang akan memandu jalannya acara OPSMA kita pada hari ini. Oke, kawan-kawan mahasiswa sekalian, mungkin kalian pasti sering nih bingung mau ikut organisasi sambil kuliah atau tidak. Pasti kalian bertanya-tanya nih pada diri sendiri, aduh bisa nggak ya kuliah sambil berorganisasi? Kalau nggak bisa memanajemen waktunya gimana? Nah kawan-kawan sekalian, pas banget kalian nonton acara OPSMA ini. Karena di acara OPSMA ini kita akan berbincang-bincang santai bertemakan tentang organisasi sambil kuliah, gimana caranya. Oke, di acara OPSMA perdana ini kita akan mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau dulunya adalah seorang mahasiswa yang aktif tidak hanya di perkuliahan, tapi juga beliau aktif sebagai organisatoris. Oke, siapa dia? Langsung saja kita panggil Bang Arif. Halo, assalamualaikum. Boleh duduk nih? Selamat pagi. Oke, selamat siang Bang. Selamat siang Alia. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah secara keseluruhan lumayan udah bagus. Karena kita baru recovery kemarin dari sakit juga kan. Lagi masa-masa musimnya nih. Oke, tapi it's okay. Sekarang udah fine. Ya. Mungkin Bang Arif bisa nih perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat siang kawan-kawan mahasiswa semuanya. Perkenalkan saya Arif Perhman Riansyah. Asli dari Hulu Sungai. Oh, Hulu Sungai Ya, Bang. Amuntai. Iya, Amuntai Hulu Sungai. Dari Berabai Bang. Berabai ya, berarti kita tetanggaan nih. Oke. Biasa dikenal mahasiswa itu manggilnya Bang Arif. Walaupun kalau di kelas mereka profesional manggilnya Bapak gitu. Oke. Jadi cukup ya. Jadi lu panggil abang atau bapak? Oke, panggil abang aja ya. Karena ini bukan di kelas perkuliahan. Oke. Oke. Bang Arif ini adalah seorang dosen di UIN Antasari Banjarmasin. Terus Abang Arif ini adalah guru anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 2 Banjarmasin. Betul Bang? Iya, benar sekali. Oke, dan perlu kalian tahu nih, beliau juga seorang founder Putra Putri Antasari. Nah, Bang, mungkin Abang bisa sharing-sharing nih sedikit mengenai apa sih itu Putra Putri Antasari. Oke. Terus mungkin bisa Abang jelaskan sedikit sejarahnya berdirinya Putra Putri Antasari. Oke, jadi Putra Putri Antasari itu biasa dikenal dengan sebutan PPA, merupakan sebuah wadah yang mana untuk mencari seorang brand ambassador atau biasa dikenal dengan duta kampus yang mana akan menjadi ikon, representatif dan role model juga dalam mempromosikan kampus UIN Antasari ini ke khalayak yang lebih luas. Ya, adapun sejarahnya, dulu saya itu mendirikan atau melaksanakan pemilihan Putra Putri Antasari di tingkat universitas ini pada saat masih semester 3. Baru selesai dari ikut kedutaan juga di luar, yakni Nananggeluh di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana dengan berangkat dari wacana dari kawan-kawan Dema pada saat itu hingga akhirnya pada tahun 2012 berhasil didirikan Putra Putri Antasari edisi pertama, dan alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan selama 10 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Putra Putri Antasari berdiri sejak 2012. Udah 10 tahun ya kenal. Iya. Terus motivasi Abang ingin mendirikan sebuah
forum duta kampus di Antasari ini, UIN Antasari ini apa Bang? Oke, terutama untuk menjadi promotor ya, karena yang seperti kita tahu bahwasanya UIN Antasari ini bukan hanya untuk menjaring mayoritas siswa-siswa yang akan kuliah dari produk Kemenak saja, namun juga untuk menjadi landasan juga nih supaya nantinya adik-adik yang berasal dari SMA umum, SMK, pokoknya tidak ada label-label madrasah lah, bisa lebih percaya diri untuk menjadi mahasiswa di kampus UIN Antasari. Karena seperti yang kita tahu, kalau orang awam mikirnya kalau UIN Antasari pasti semuanya berhubungan dengan agama. Iya, Padahal juga tidak kan, ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu umum juga diajarkan di sini. Makanya kan banyak juga jurusan-jurusan atau prodi yang juga sifatnya umum, sehingga orang-orang pada tahu oh ternyata kampus UIN Antasari juga memiliki prodi-prodi yang bukan hanya agama saja. Jadi agar masyarakat khalayak itu lebih tahu. Gitu. Oke, nah mungkin itu teman-teman sejarah singkat mengenai putra putri Antasari. Mungkin kita langsung masuk aja nih Bang ke pembahasan kita yang bertemakan tentang organisasi sambil kuliah, gimana caranya? Oke. Mau nanya nih Bang, sebagai organisatoris, menurut Abang organisasi itu apa sih? Oke, organisasi secara definisional adalah sebuah wadah yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa orang, maksimal minimal lebih daripada 2 orang ya, yang mana mereka itu berkumpul dalam suatu wadah memiliki visi, misi, dan tujuan bersama untuk mewujudkan, mengembangkan, serta memajukan organisasi ini jadi lebih baik. Jadi apapun sifatnya, yang ada himpunan, ada yang namanya perkumpulan atau komunitas, itu bisa disebut dengan organisasi. Dan kampus ini banyak sekali memiliki organisasi, baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Oke. Tapi organisasi itu Bang apakah hanya ada di kampus menurut Abang atau bisa diikuti di luar? Oke, organisasi bukan hanya terdiri dan terdapat di kampus ya, tentunya juga selain internal juga ada organisasi-organisasi yang sifatnya eksternal di luar dari ruang lingkup kampus kita ini. Makanya kan mahasiswa kita ini selain mereka ikut organisasi internal, mereka juga ikut organisasi yang cakupannya di luar kampus. Ya. Oke. Terus Abang nih dikenakan sebagai organisatoris. Nah, organisasi apa saja sih yang pernah Abang ikuti sewaktu Abang berkuliah? Oke, waktu dulu kuliah ya. Iya. Oke, selayaknya seperti mahasiswa baru pada umumnya ya. Dulu itu saya ikut Posma lebih dulu. Oh, Posma, ya, Posma lebih dulu. Kemudian juga ikut eksternal juga, himpunan mahasiswa Islam. Baru kemudian organisasi ketiga yang saya ikuti adalah Sanggar Bahana Antasari. Sanggar Bahana Antasari. Ya, 3 ini aja nih waktu semester 1, walaupun 3 ini lumayan banyak juga. Iya, ya. lumayan. Tapi alhamdulillah Iya. karena terbiasa jadi lebih bisa menghandle manajemen waktunya itu. Dari ketiga organisasi inilah saya lebih bisa mengembangkan lagi di organisasi yang lainnya. Dengan aktif di 3 ini saya bisa direkrut di HMJ, saya juga bisa direkrut di DEMA. Pada saat itu mulai jadi anggota sampai menteri Kementerian Seni Budaya, bahkan jadi ketua DEMA pada saat di puncak semester tua. Waduh, keren banget si Abang. Terus mengapa Abang memilih menjadi organisatoris sedangkan menjadi mahasiswa kupu-kupu itu tidak kalah menyenangkan nih Bang? Iya, apalagi mager ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang sangat menarik sekali nih, mengapa saya memilih menjadi mahasiswa organisatoris ya, padahal menjadi mahasiswa kupu-kupu juga bukan hal yang buruk banget, karena secara presentasi pun saya pikir masih banyak mahasiswa kupu-kupu, namun tidak semua mahasiswa kupu-kupu juga tidak semuanya ya, tapi saya pikir tidak semua mahasiswa kupu-kupu juga menikmati masanya menjadi kupu-kupu, kuliah pulang tidur, iya. atau game online gitu. Oke, jadi ceritanya mengapa saya memilih menjadi organisatoris, karena saya ingin melanjutkan estafet perjuangan. Kemana dulu ketika di pondok, pada saat saya duduk di bangku sanawiyah, di bangku aliyah itu udah dikenal teman-teman dan ustadz-ustadznya Arif sebagai siswa yang aktif. Oke, jadi saya pikir ketika saya nanti kuliah dimanapun saya berada, berpijak, saya harus melanjutkan estafet perjuangan ini. Dulu saya aktif di pramuka, tapi saat di kampus alhamdulillah tidak rezeki pramuka, namun dapat rezeki di organisasi yang lain. Pokoknya organisasi apapun, terutama organisasi itu baik untuk perkembangan diri kita, mengapa tidak diikuti? Ya, dan mahasiswa itu ketika menjadi maba, mereka pikir menjadi seorang kakak-kakak
atau aba-aba aktivis itu adalah hal yang keren. Makanya jikalau Anda ingin menjadi orang yang keren juga menurut versi kalian sendiri, jangan pernah ragu untuk ikut organisasi. Oke. Jadi untuk melanjutkan estafet perjuangan dan ingin bermanfaat. Iya. Oke. Terus dari ulun tangkap nih, abang banyak banget nih mengikuti organisasi, apalagi awal-awal mengikuti organisasi ada 3 organisasi. Iya, tadi ya. semester 1. Iya, terus bagaimana cara abang menyeimbangkan waktunya nih antara kuliah sama organisasi? Oke, menyeimbangkan waktu ya, ini pertanyaan yang paling sering saya dengar. Bang Arif, gimana caranya nih untuk menyeimbangkan waktu biar balance nih? Karena organisasi kan tugasnya udah berat banget. Iya. Namun juga tugas kuliah juga berat banget, apalagi berat banget. iya musim-musim mendekati final test ya, semakin meningkat semester kita, tugas kuliah itu semakin berat. Ya, selayaknya seperti topoksi di lembaga pekerjaan juga. Oke. Saya punya kiasan jawaban yang tidak ada di buku manapun. Jawabannya adalah ketika Anda masih belum bisa menghandle manajemen waktu atau Anda masih keteteran antara waktu kuliah dan organisasi, jawabannya adalah berarti Anda masih kurang sibuk. Anda masih kurang sibuk, yang mana dalam artinya setiap manusia memiliki jiwa kesadarannya sendiri. Saat dia merasa menjadi habit, kebiasaan dalam suatu zona atau fase kesibukan, dia dengan sendirinya akan bisa lebih menghandle. Makanya kan pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Semakin Anda berpengalaman sibuk, semester berapapun Anda, maka saya yakin Anda bisa lebih survive dan handle akan manajemen waktu tersebut. Oh, jadi agar bisa manajemen waktu itu harus sibuk banget. Iya, membiasakan diri untuk sibuk itu untuk kiasan ya. Kalau secara teknis Anda harus memprioritaskan waktu apa yang paling penting dalam kehidupan Anda sebagai mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan malas untuk mencatat semua agendamu. Baik itu agenda organisasi, agenda rapat. Kemudian juga yang paling penting adalah agenda mengerjakan tugas kuliah, baik itu tugas harian, middle test ataupun final test. Itu jangan lupa dicatat. Kalau Anda adalah orang yang malas untuk mencatat di buku atau di kertas dan tidak ditempel di samping bantal tidur Anda, maka minimal mencatat di note handphone Anda. Semua handphone saya rasa memiliki note agenda ya. Harus dicatat, kalau perlu di alarm. Bahkan yang uniknya ini saya lihat dari adik-adik mahasiswa adalah desktopnya bukan gambar dia atau gambar ayam dia, tapi adalah jadwal kesibukan dia. Itu salah satu usaha dong, salah satu effort bagaimana kita dapat menghandle dan memanajemen waktu sebagai mahasiswa yang harus bertanggung jawab terhadap tugas kuliah dan tugas organisasi. Mungkin seperti itu. Jadi harus bisa ada note bang ya supaya bisa manajemen waktu. Iya, apalagi di handphone kan udah otomatis bisa diedit, bahkan kita bisa mencantumkan alarm di sana. Jadi tidak Alia tugas hukum pernikahan belum dikerjakan. Oh iya. Seperti itu. Ya. Terus menurut abang nih manfaat mengikuti organisasi dalam perkuliahan? Banyak banget. Seperti yang kita ketahui bersama adik-adik sekalian, kita kuliah, kita mendapatkan hard skill di sana. Misalkan kita adalah mahasiswa prodi hukum keluarga, maka semua aspek keilmuan yang berhubungan dengan hukum keluarga, hukum pernikahan, hukum perceraian itu menjadi landasan keilmuan yang mana kita mendapatkan hard skill di sana. Namun ketika kita memilih mengikuti organisasi minimal satu aja, akan ada soft skill yang kita dapatkan. Jadi hard skill dan soft skill itu berbeda. Hard skill kita dapatkan di bangku perkuliahan mengenai teori dan prodi apapun yang kita pilih. Sedangkan soft skill adalah ilmu atau pengalaman yang terkadang tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Contohnya apa aja? Yakni ilmu relasi. Jelas kan? Jelas. Ikut organisasi, kenalan kita semakin banyak. Teman kita di mana-mana. Mungkin yang awalnya cuma teman lokal aja bang ya, mungkin bisa kenal lagi dengan kenal di luar dari lokal perkuliahan. Ilmu relasi, kemudian juga yang paling penting nih, paling sering sekali diinginkan oleh semua mahasiswa adalah kemampuan soft skill public speaking. Iya. Kita tuh senang banget ya kalau melihat orang lain lancar ngomong, sedangkan saat kita lagi show atau speak up di depan orang banyak kita masih nervous. Iya, kayak gugup. Iya, bukan kita tidak memiliki ilmu, tapi kita hanya kurang pengalaman. Makanya kalau kita ingin bertambah pengalaman, semakin kita bisa improvisasi di hadapan orang banyak, berbahasa Indonesia yang benar, walaupun kita masih memiliki aksen hulu sungai misalkan ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita berani, kepercayaan diri itu adalah soft skill yang dapat kita ambil dan dapat kita raih di bangku organisasi. Itu manfaatnya, dan masih banyak lagi manfaat dari organisasi. Banyak banget. Iya. Yang paling penting adalah mematangkan diri kita secara emosional. Iya, benar sekali. Terus
Yang tadi kan Bang, cara menyeimbangkan waktu kuliah sambil berorganisasi. Terus nih pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara memanajemen waktunya agar lebih efektif dan produktif? Oke, lebih produktif dan efektif seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya kita harus menyusun skala prioritas. Apa aja nih waktu-waktu kita, besok kita ngapain, kemudian minggu lusa kita ngapain. Kemudian supaya kita lebih produktif, kita harus lebih banyak membaca buku dan mengevaluasi apa-apa aja yang udah kita kerjakan namun masih dirasa kurang. Contohnya gini Alia, misalkan kamu pada saat semester kemarin IPK kamu, ini nauzubillah lah tapi ini sebagai perumpamaan, IPK kamu itu menurun karena kamu kurang bisa menyeimbangkan antara kesibukan organisasi yang banyak dengan tugas kuliah juga yang semakin semrawut ya. Jadi kamu harus mengevaluasi hal itu. Kita udah semester berapa sekarang, semester yang kemarin harus kita ada evaluasi dan harus kita menuju yang namanya determinasi perbaikan. Perbaikan IPK kita masih aman dan tugas kuliah kita semakin berkembang. Yang dulunya kita di organisasi semester kemarin kita masih jadi anggota, di semester ini dan semester depan kita harus pernah bisa menjadi ketua pelaksana, itu satu, bahkan ketua bidang, bahkan ketua umum, pemimpin organisasi yang selanjutnya. Saya rasa itu adalah suatu manajemen supaya kita lebih produktif menjadi mahasiswa yang organisatoris. Intinya jangan takut Bang ya untuk melangkah. Iya, benar banget. Jangan takut, jangan pernah pesimis dengan kemampuan diri kita. Terus pertanyaan terakhir nih Bang, motivasi untuk mahasiswa yang ragu mau ikut organisasi atau tidak. Mungkin mereka yang ini pasti masih ragu nih. Mungkin ada motivasi-motivasi untuk mendukung mereka lebih supaya agar tidak takut. Oke, saya rasa seperti ini itu sangat relate sekali ya, karena ada beberapa yang saya komunikasikan juga dengan mahasiswa angkatan mahasiswa baru 2022. Mereka mengatakan pengen ikut organisasi karena masih terhalang oleh yang namanya keyakinan dalam diri. Misalkan pada saat mereka semester 1, contohnya aja yang kayak PPA ya, banyak orang yang ingin menjadi seorang duta, banyak orang yang ingin menjadi mengembangkan dirinya dengan ikut organisasi, salah satunya PPA tadi. Nah, mereka bilang seperti ini, Bang Arif belum nih mau ikut PPA, ya udah saya tunggu. Kemudian beberapa pekan kemudian dia menarik pesannya seperti ini, maaf Bang, saya tidak bisa ikut PPA karena saya masih semester 1. Takut. Iya, padahal kan semakin kita memberanikan diri di semester usia yang muda, maka potensi kita itu semakin besar di usia semester selanjutnya. Kita udah punya pengalaman dari semester 1, tapi tidak ada kata terlambat bagi rekan-rekan mahasiswa yang udah di semester pertengahan, semester 3, semester 5, bahkan semester 7. Kalau kita mau mencoba belajar ikut organisasi, itu tidak ada kata terlambat, karena bagaimanapun kita menemukan eranya masing-masing dan fasenya masing-masing. Jadi kalau kembali ke pertanyaan ya, Anda yang masih ragu dalam ikut organisasi, saya berada di usia yang bukan mahasiswa lagi ya. Saya sering mengalami yang namanya tes interview pekerjaan. Seriously, jujur banget nih, Anda yang udah memberanikan diri ikut organisasi dan kemudian Anda menemukan yang namanya kegiatan atau sebuah kehidupan yang lebih besar, salah satunya adalah lembaga dunia pekerjaan. Anda ikut organisasi itu akan menjadi bekal sekali, bekal yang sangat besar. Kemarin saya baru wawancara perpanjangan kontrak pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Provinsi Kebudayaan ya, yang ada di Kalsel ini. Saya merasa saya lebih cepat menghandle dalam tes interview dibandingkan teman-teman semeja yang lainnya. Itu saya selesai nggak nyampe 10 menit dan pertanyaan itu saya dapat libas semuanya, alhamdulillah, karena saya yakin saya mampu survive dan melewati tantangan interview adalah karena pengalaman saat di organisasi pada saat saya menjadi mahasiswa. Dan itu hanya salah satu faktor belaka loh. Dan kalian yang ikut organisasi, yang paling penting adalah saya bilang kepada Alia tadi, kematangan emosional itu akan menjadikan diri Anda lebih dewasa secara keseluruhan. Anda ikut organisasi, Anda tahu rasanya capek, Anda tahu rasanya keteteran saat tugas kuliah dan tugas organisasi. Tapi semakin terbiasa Anda, itu akan mematangkan diri kita jadi lebih wise, bijaksana, lebih dewasa, bahkan kita lebih bisa memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi terhadap orang-orang yang baru. Jadi adaptasi kita semakin banyak. Jadi manfaat organisasi inilah yang saya katakan tadi dapat menjadi alasan mengapa Anda harus yakin Anda layak ikut organisasi apapun di kampus ini maupun di luar kampus. Seperti itu Alia. Ya pada intinya jangan takut untuk jangan ragu, bagaimanapun kita punya kapasitas, tugas kita adalah mengembangkannya.
Oke, pada intinya kawan-kawan, berorganisasi sambil kuliah itu tidak terlalu buruk. Apalagi di organisasi kita bisa belajar memanajemen waktu, karena dari kesibukan tadi Bang ya bisa kita belajar manajemen waktunya lagi. Tapi ingat satu hal, kuliah jangan sampai tidak menuntung. Oke, paham ya maksudnya ya? Sibuk apapun kita organisasi, kuliah tetap harus jadi prioritas kita. Jangan sampai putus di tengah jalan. Harus lulus. Mengapa kita kuliah harus lulus? Karena ada banyak hal yang menanti kita di luar sana. Jodoh, pekerjaan, masa depan, karir, semuanya udah disiapkan oleh Tuhan sebaik mungkin untuk kalian semua. Bagi kalian yang akan bertanggung jawab dan mau menyelesaikan studi kuliah ini sampai selesai. Duga terasa nih Bang, kita sudah sampai di penghujung waktu. Ya, hampir setengah jam ya. Alhamdulillah. Oke. Saya nih selaku host di sini meminta maaf apabila terjadi banyak kesalahan, apalagi bersama tim saya yang ada di belakang layar. Terima kasih banyak telah membantu. Terima kasih banyak juga kepada Abang yang telah menjadi narasumber di Opsma Perdana ini Bang. Aduh, akhirnya. Hari ini selesai ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya, share, and subscribe.